Iya, eh, ini bicara tentang safar atau apa namanya istilahnya perjalanan seorang wanita. Di mana memang masyhur sekali hadis yang sahih yang melarang seorang wanita bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Sehingga di beberapa negara, sebutlah misalnya di Saudi Arabia, para jamaah haji, para jamaah umroh itu tidak boleh masuk ke wilayah negeri itu kalau tidak menyertakan surat apa istilahnya, surat safar atau surat mahram. Di dalamnya ditentukan siapa nama mahramnya ya, dengan membawa beberapa wanita yang menjadi mahramnya baru boleh masuk ke dalam wilayah kerajaan Saudi Arabia. Nah, ini tentu merupakan pengamalan dari hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk bepergian fauqa thalathati ayyamin, atau dalam riwayat yang lain fauqa thalathati layalin illa wa ma'aha dhi mahramin, kecuali bersamanya ada mahramnya. Nah, lalu bagaimana dengan di zaman sekarang yang katanya sudah aman, sudah tidak ada lagi masalah? Memang ini masalah khilafiyah tentang kenapa atau apa ilat dari haramnya seorang wanita bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Ini karena begini, karena Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Adi bin Hatim, begini, Rasulullah bertanya kepada Adi bin Hatim, "Ya Adi, wahai Adi, apakah kamu pernah mendengar kisah atau cerita tentang kota Hirah?" Adi bin Hatim itu menjawab, "Saya belum pernah ke sana ya Rasulullah, tapi saya pernah mendengar memang ada negeri yang besar, yang bagus, yang kemudian disebut dengan nama Hirah itu." Lalu kata Nabi, kalau umurmu panjang nanti, kamu akan melihat ada seorang wanita dari negeri Hirah yang jauh itu, dia akan berjalan sendirian menuju Baitullah, menuju Mekah. Dia tidak takut pada apapun kecuali hanya takut pada Allah saja. Nah, Adi bin Hatim ini termasuk salah satu sahabat yang Allah kasih umur panjang. Beliau termasuk sahabat yang wafatnya itu terakhir di antara para sahabat yang lain. Nah, Adi bin Hatim ini kemudian mengatakan, "Saya melihat apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah dulu. Ada seorang wanita dari negeri Hirah sampai ke Ka'bah, sampai ke Baitullah. Dia berjalan sendirian tanpa merasa takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah." Hirah itu kalau sekarang adanya di Irak, di Karbala. Dan itu negeri yang jauh, kalau kita katakanlah kita naik mobil saja itu bisa berhari-hari. Apalagi di masa lalu, jalan kaki atau naik unta sendirian, menembus padang pasir dan sebagainya. Tentu ini perjalanan yang bukan cuma sekedar 2-3 hari, tapi bisa berbulan-bulan lamanya perjalanannya itu. Tetapi Rasulullah mengatakan akan ada seorang wanita berjalan sendirian, tanpa takut dengan apapun kecuali hanya takut pada Allah, sampai ke Baitullah, sampai ke Mekah. Nah, ini semacam isyarat bahwa keharusan adanya mahram yang mendampingi seorang wanita yang bepergian ini terkait dengan masalah keamanan di perjalanan di padang pasir itu. Sehingga para ulama kemudian membuat syarat bahwa seandainya perjalanannya itu aman, apalagi juga bersama dengan kafilah, walaupun tidak ada mahramnya tidak mengapa, dengan mengacu kepada praktek dari para ummahatul mukminin, ibunda mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah dan sebagainya, istri-istri Rasulullah itu mereka bepergian dari Madinah menuju ke Mekah untuk pergi haji sepeninggal Rasulullah. Artinya setelah Rasulullah wafat mereka bepergian. Nah, dalam pergian itu mereka bersama dengan rombongan tentunya, tetapi tidak ada mahramnya. Nah, para ibunda mukminin ini adalah orang yang paling mengerti agama tentunya, karena mereka adalah istri Nabi. Tetapi mereka bepergian tanpa adanya mahram. Nah, kenapa? Karena itu tadi, para ulama mengatakan bahwa karena memang suasananya sudah aman, suasananya sudah kondusif, tidak ada ancaman di padang pasir di perjalanan itu mereka akan dibegal, akan diperkosa, akan dirampok dan sebagainya, sehingga walaupun tanpa ada mahram pun tidak apa-apa. Sehingga para ulama kemudian mengatakan bahwa ilat harus adanya mahram itu kaitannya dengan aman atau tidak aman dalam perjalanannya.
Ini yang banyak digunakan oleh para ulama, walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang mengatakan tidak. Kewajiban adanya mahram itu berlaku mutlak. Berlaku mutlak itu artinya kalau mau bepergian harus ada mahramnya, dan kalau tidak ada mahramnya berarti ya tidak boleh bepergian. Ada yang berpendapat seperti itu, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keharusan adanya mahram itu sifatnya karena memang kondisinya belum kondusif. Tetapi kalau kondisinya sudah kondusif, kondisinya sudah aman dan sebagainya, silahkan bepergian walaupun tanpa mahram.